Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Hotel Tugu Malang merupakan salah satu hotel mewah yang terletak di Jalan Tugu nomor 3 Kota Malang. Lokasinya terbilang sangat strategis. Berada 120 meter dari Monumen Tugu, 500 meter dari alun-alun Kota Malang, dan 21 km dari air terjun Coban Rondo. Berbeda dengan hotel pada umumnya, Hotel Tugu Malang memiliki desain arsitektur kuno khas Jawa dengan nuansa yang sedikit horor. Salah satu yang membuat suasana menjadi sedikit menyeramkan adalah keberadaan lukisan tua yang bergambar wanita berbaju putih dengan rambut panjang yang tergerai. Sosok wanita ini adalah Oi Huilan, seorang putri Raja Gula bernama Oi Tiong Ham. Lukisan Oi Huilan ini ditempatkan di sudut ruangan khusus yang dipenuhi oleh artefak-artefak antik dan langka dari periode dinasti Han dan dinasti Qing. Lukisan sengaja diletakkan di tempat ini sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga Oi Tiong Ham. Ada yang mengisahkan kalau Oi Huilan adalah peranakan pribumi dan bangsa Cina. Ayahnya yang seorang Raja Gula di Asia Tenggara menikah bersama bangsawan pribumi bernama Raden Ajeng Kasinem saat berusia 17 tahun. Dan inilah sepenggal kisah salah seorang pekerja hotel yang namanya disamarkan di tahun 1999 silam. Lukisan misteri. Hendra terkesiap ketika cukup lama memandang sebuah lukisan sosok perempuan cantik. Selama bekerja di Hotel Tugu Malang, baru kali ini dia memperhatikan lukisan tersebut. Ada sesuatu yang membuatnya agak merinding. Tiba-tiba saja dia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Lukisan hitam putih tersebut memperlihatkan sosok seorang wanita cantik berambut panjang yang berdiri membelakangi cermin. Sorot matanya yang tajam membuat sosok ini seolah terlihat hidup. Sosok wanita itu berdiri tepat di depan cermin. Rambutnya panjang melebihi pinggulnya, berdiri mematung dalam balutan rok panjang putih. Setelah mencermati dengan seksama, Hendra pun kembali bertugas. Menjelang tengah malam, Hendra yang baru pulang dari bergadang merasa ada yang aneh dengan kondisi rumahnya. Seingatnya, semua lampu ia nyalakan sebelum keluar rumah. Namun semua sudut gelap gulita. Termasuk juga lampu teras yang biasa dinyalakan sampai pagi tiba. Hendra membuka pintu yang terkunci, lalu kembali menyalakan semua lampu. Setelah menenggak segelas air putih di dapur, dia langsung bergegas menuju kamar mandi. Seketika, jantungnya berdegup kencang ketika melintas sosok bayangan di cermin wastafel. Saat dia menoleh, tidak ada siapapun di belakang. Disusul kemudian hawa dingin yang menyelimuti sekujur tubuhnya.
Di saat itulah, dia teringat dengan hawa sama yang ditemui ketika melihat lukisan di tempatnya bekerja. Lukisan itu pun membayang di pikirannya. Seusai gosok gigi dan buang air, Hendra langsung keluar hendak menuju kamar tidur. Lagi-lagi dia dibuat heran dengan seluruh lampu yang padam. Lampu kamar mandi pun menyusul ikut padam. Langsung saja Hendra menekan saklar untuk menyalakan kembali lampu di beberapa ruangan. Bersama dengan hadirnya cahaya lampu, suasana menjadi mencekam saat dia melihat sosok bergaun putih dengan rambut panjang berada di depan almari kaca ruang tengah, di mana ruangan tersebut berada di sisi ruang dapur. Meskipun lampu di ruangan tersebut belum menyala, namun sosok itu terlihat jelas berdiri di sana. Hendra yang mulai merasa ketakutan menghirup nafas panjang, lalu memberanikan diri mulai melangkah. Ia harus melewati ruangan tersebut untuk menuju kamar tidur. Saat saklar ditekan, semua ruangan terlihat biasa saja. Tidak ternampak ada hal yang aneh, termasuk penampakan sosok tadi yang sudah lenyap. Hendra pun melangkah untuk istirahat di kamar. Dia yang membaringkan diri belum bisa mencerna atas kejadian yang baru saja dialami. Bagaimana mungkin lampu padam tanpa sebab? Sejenak ia tepis pikiran negatif. Untuk beberapa saat, dia masih belum bisa memejamkan mata. Kali ini, ingatannya membayang pada lukisan di hotel tadi. Dia merasa ada kemiripan dengan sosok yang dilihatnya meskipun hanya sekilas pandang. Baru kali ini Hendra menemui hal mistis dalam hidupnya. Dia hanya berdoa, semoga apa yang dialami bukan sesuatu yang membahayakan. Pada akhirnya, rasa capek membuatnya tertidur, yang langsung disambut alam mimpi. Di sana, dia melihat sosok dalam lukisan tersebut tersenyum. Namun juga menangis di sebuah kamar yang gelap. Air matanya mengalir, menunjukkan ada sesuatu yang membuatnya tidak bahagia. Perempuan berkebangsaan Tionghoa itu sendirian bercermin di dalam kamar. Matanya tajam menatap diri sendiri sambil mengusap rambutnya yang panjang terurai. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah kaki, disusul suara dari pintu kamar terbuka. Sesosok lelaki yang terlihat samar masuk kemudian menekan saklar. Namun bukannya lampu menyala, melainkan meletup yang membuat setiap pecahan kaca berserakan. Di saat itulah Hendra terjaga dari tidur. Dia kembali menemui dunia nyata yang gelap. Semua lampu di rumahnya redup. Hendra segera bangkit untuk menyalakan kembali setiap lampu. Dan kejadian tidak terduga pun dia temui. Setiap lampu yang dinyalakan meletup. Semakin terkejut ketika jam dinding berdentang, menandakan sudah pukul 1 dini hari. Hendra yang sadar jika jam tersebut sudah rusak hampir setahun lamanya, dibuat semakin ketakutan. Dia pun memutuskan mencari kunci pintu untuk keluar rumah saja. Namun sayang, dia lupa menaruh kunci tersebut. Perasaannya semakin kacau ketika melintas bayangan putih di area ruang tamu. Disusul kemudian dengan hawa dingin yang mendadak menyelimuti. Bersamaan dengan itu, terdengar sayup suara nyanyian berirama Tionghoa. Sungguh teror yang membuat Hendra tidak bisa berpikir lagi.
Dan ketika nyalinya sudah benar-benar ciut, sosok wanita bercermin samar-samar bersarang di penglihatannya. Sosok itu berdiri tepat di depan lemari kaca di ruang tengah. Dengan perlahan, Hendra yang dicekam ketakutan kembali ke kamar. Yang bisa dilakukan hanyalah berdoa sambil membiarkan rasa ngeri terlewati malam itu. Dia berharap pagi segera datang menghapus ketakutannya. Hendra terdiam di kegelapan di sebalik selimut tebal. Sayup-sayup, lagu Tionghoa yang tidak dikenalnya masih terdengar menyeramkan. Dan dia tidak bisa tidur sampai pagi menjelang. Dia selalu mendengar setiap kali jam dinding warisan kakeknya itu berdentang lantang. Ketika membuka selimut, keadaan telah berubah. Lampu yang semalam meletup ternyata masih bagus dan bahkan masih menyala. Semua tampak normal. Tidak ada satupun lampu yang mati. Saat mengecek jam dinding, jam tersebut masih hidup. Hanya saja tidak mengeluarkan bunyi seperti semalam. Sungguh, sesuatu hal di luar nalar telah dia temui. Segera Hendra berwudu untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Pagi itu, Hendra yang merasa penasaran mencari tahu tentang sosok di dalam lukisan tempatnya bekerja. Setahunya, lukisan tersebut adalah wanita bernama Oi Hui Lan. Namun dia tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu. Hendra pun mendatangi kediaman salah seorang tukang kebun yang dianggap senior di hotel itu. Dari orang itulah dia tahu tentang wanita dalam lukisan tersebut. Yang ternyata, lukisan itu juga dianggap sebagai lukisan yang mistis. Beberapa orang pegawai hotel, termasuk beberapa tamu pernah bersaksi jika ditemui sosok Oi Hui Lan setelah menyaksikan lukisan tersebut. Tukang kebun itu berkisah. Dalam sejarahnya, Oi Hui Lan merupakan seorang gadis cantik keturunan Cina yang lahir di Semarang pada tanggal 21 Oktober 1889. Dan dia meninggal di Amerika Serikat pada tahun 1992. Ayahnya bernama Oi Tung Ham, salah seorang pemilik pabrik gula dan merupakan orang terkaya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Banyak yang mengenal Oi Tung Ham dengan berbagai nama. Ada yang memanggil Raja Gula Asia, ada juga yang memilih julukan lelaki 200 juta gulden. Ada yang mengenalnya dengan nama orang terkaya di Asia Tenggara dari Semarang. Menurut cerita, sang ayah memiliki 18 gundi yang telah melahirkan 42 anak. Hui Lan sendiri lahir dari istri kedua ayahnya, Hui Bing Nio. Pada tahun 1909, Hui Lan menikah dengan seorang agen konsulat Inggris di Semarang. Mereka tinggal di kawasan elit Inggris dan memiliki seorang anak sebelum kemudian bercerai pada tahun 1920. Hui Lan kemudian dijodohkan oleh sang ibu dengan Wellington Ko pada tahun 1921. Wellington merupakan seorang duda yang sudah memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Selang 3 tahun dari pernikahan, sang ayah meninggal secara mendadak. Yang menjadi persoalan adalah warisan yang dibagi tidak merata. Oi Tung Ham meninggalkan warisan sekitar 200 juta gulden Belanda atau sekitar 27 triliun. Karena itu, sosoknya dikenal dengan nama lelaki 200 juta gulden. Pada tahun 1923, sang suami terpilih menjadi Menteri Keuangan Dalam dan Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok. Yang kemudian pada tahun 1926 sampai 1927, Hui Lan resmi tercatat dalam sejarah sebagai ibu negara pertama Tiongkok.
ketika sang suami menjabat sebagai presiden sementara. Usai suaminya tidak menjabat lagi, hidup Huilan pun berpindah-pindah. Sebelum akhirnya meninggal dunia di New York pada tahun 1992 lalu. Bagi sebagian wanita zaman itu, Oi Huilan dipandang sebagai wanita yang penuh keberkahan. Dia lahir dari keluarga kaya raya dan juga dikaruniai wajah rupawan. Dia dibesarkan dalam rumah yang sangat besar, luasnya mencapai 9,2 hektar, dengan perpaduan gaya arsitektur Eropa dan Cina. Terdapat 200 ruangan, dapur, villa pribadi, dan 2 pavilion besar. Tidak hanya itu, keluarganya juga punya kebun binatang pribadi di rumah. Namun di balik semua kemewahan, dia sebenarnya merasa tidak bahagia. Hal itu dituangkan dalam buku Novice Lasts Forever. Buku itu berkisah perjalanan hidup Huilan yang luar biasa. Lahir dengan kemewahan, kehormatan, banyak materi, tapi tidak memunculkan kebahagiaan. Huilan mengaku bahwa kekayaan keluarganya yang seolah tidak terbatas itu malah membuat keluarganya tercerai-berai. Disebut kalau semua berambisi untuk saling menguasai. Selain itu, kehidupan rumah tangganya bersama Wellington Go juga tidak serta-merta membuatnya bahagia. Lukisan yang berada di hotel merupakan salah satu peninggalan dari Huilan. Di balik kisah Oi Huilan, si anak Raja Gula, lukisan seram ini menyimpan banyak tanya. Pelukis dari Oi Huilan juga tidak diketahui. Tidak jarang, lukisan Oi Huilan yang masih kerabat jauh Tugu Group, pemilik Hotel Tugu Malang itu, banyak dibahas oleh media karena aura mistisnya yang sangat kuat. Hendra terdiam, menyimak cerita si tukang kebun. Sesaat kemudian dia menarik nafas dalam, lalu memberitahukan teror yang dialaminya. Dia juga minta saran agar tidak ada gangguan gaib tersebut. Lelaki tua tersebut memberitahukan kalau dari pengalaman beberapa orang yang diteror, hanya sekitar 3 hari kejadian itu berlangsung. Selanjutnya, tidak ada lagi penampakan yang mengganggu. Percakapan itu pun berakhir, dan Hendra tetap merasa was-was. Jalan keluar yang didapat adalah, dia harus bersiap mental dalam menghadapi teror selanjutnya. Hendra merasa cukup tenang karena tidak menemui teror itu lagi. Namun rasa lega itu hanya sementara saja, karena sosok Huilan justru datang di waktu yang tidak menentu. Terkadang seminggu, 10 hari, sebulan, bahkan pernah berselang 4 hari mendatanginya. Hal itu membuat Hendra mengambil keputusan untuk keluar dari pekerjaannya. Dan semenjak itulah penampakan Huilan tidak lagi ditemui. Peristiwa tersebut menjadi pengalaman menyeramkan yang ditemui sepanjang hidup. Setelah itu, dia melamar pekerjaan di tempat lain. Dan sampai saat ini, Hendra menekuni pekerjaannya sebagai salah satu bagian dari pegawai PLN. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sesandingan hormat kali lakukan pungkasane andap kersanengku